Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 6 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Peristiwa ini terjadi di atas Gunung Tabor, menjadi salah satu momen paling agung dalam kehidupan Yesus. Di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Musa dan Elia hadir bercakap-cakap dengannya, lalu terdengarlah suara Bapa dari surga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Peristiwa ini bukan sekedar mukjizat yang menakjubkan. Yesus ingin mempersiapkan para murid menghadapi penderitaan dan salib yang akan terjadi. Sebelum mereka menyaksikan Yesus dihina, disiksa, dan wafat di kayu salib, mereka lebih dulu diajak melihat kemuliaannya. Dengan demikian, iman mereka tetap teguh ketika menghadapi masa-masa sulit.
Hal yang sama juga berlaku bagi kita semua. Dalam hidup, kita juga mengalami Gunung Tabor dan juga Gunung Kalvari. Ada saat-saat kita merasakan sukacita, damai, doa yang kusuk, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang berhasil, dan kesehatan yang baik. Namun, ada pula saat-saat kita menghadapi sakit, kehilangan, kegagalan, konflik keluarga, atau beban hidup yang berat. Pesta hari ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan Tuhan tidak pernah lepas dari salib. Jalan menuju kebangkitan selalu melewati penderitaan. Maka ketika kita sedang memikul salib kehidupan, janganlah kehilangan harapan. Yesus yang mulia adalah Yesus yang sama yang berjalan bersama kita di dalam setiap kesulitan dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Ada 3 pesan penting dalam sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, naiklah ke gunung bersama Tuhan. Gunung melambangkan tempat untuk berdoa, keheningan, dan perjumpaan dengan Allah. Di tengah kesibukan hidup, kita seringkali kehilangan waktu untuk berdoa. Padahal justru dalam doa kita diperbarui dan kita melihat hidup dengan terang Tuhan. Kita mungkin tidak melihat cahaya seperti para rasul, tapi kita dapat mengalami damai, kekuatan, dan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua, dengarkanlah Dia. Inilah pesan utama dari Bapa. Dunia dipenuhi begitu banyak suara, media sosial, opini, ambisi, ketakutan, dan godaan. Semuanya itu dapat membuat kita bingung menentukan arah hidup. Oleh karena itu, suara Tuhan Yesus harus menjadi pedoman utama. Mendengarkan Yesus berarti membaca kitab suci, merenungkan sabdanya, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mengampuni, melayani, berlaku jujur, mengasihi, dan menjaga persatuan. Lalu yang ketiga, jangan berhenti di atas gunung. Petrus ingin mendirikan 3 kemah agar tetap tinggal dalam pengalaman indah itu. Namun Yesus mengajak mereka turun kembali ke tengah kehidupan mereka. Iman bukan hanya dinikmati dalam gereja atau saat kita retret, tetapi harus diwujudkan di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Kita dipanggil membawa terang Kristus kepada semua lewat perkataan yang membangun, tindakan yang penuh kasih, dan kesediaan menolong mereka yang membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, wajah Yesus yang bercahaya juga menjadi panggilan bagi kita. Santo Paulus mengatakan bahwa kita semua dipanggil untuk diubah semakin serupa dengan Kristus. Kemuliaan Kristus harus tampak dalam hidup kita. Orang lain hendaknya dapat melihat wajah Kristus lewat kesabaran kita, kejujuran kita, kerendahan hati kita, serta kasih yang kita berikan kepada siapa saja. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah aku masih menyediakan waktu untuk naik ke gunung bersama Tuhan dalam doa? Apakah aku sungguh mendengarkan suara Yesus di tengah begitu banyak suara di dunia ini? Dan ketika aku turun kembali ke tengah kehidupan, apakah aku membawa terang Kristus bagi keluarga, bagi komunitas, dan bagi masyarakat? Semoga melalui pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini, iman kita semakin diteguhkan,
Ketika kita menghadapi salib kehidupan, kita percaya di balik setiap penderitaan telah menanti kemuliaan Allah. Marilah kita terus mengikuti Kristus, mendengarkan sabdanya, dan memancarkan terang kasih-Nya kepada semua orang. Kesanggupan dan niatku mengikuti kehendak-Mu demi keluhuran-Mu. Terimalah kurbanku, roti anggur lamban, seluruh karyaku, hidup berjuang bagi-Mu dan bagi seluruh umat-Mu. Bila perlu ku korbankan keinginan diriku. Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lamban, seluruh karyaku, amanat cinta-Mu ku serahkan jiwa raga, cinta sejati bagi-Mu serta pada sesama. Ya Tuhan Allahku, terimalah kurbanku, roti anggur lamban, seluruh karyaku. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.